Malam itu, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan berubah menjadi pusat perhatian politik negeri. Pengamanan super ketat, akses jalan ditutup, dan sederet tokoh penting hadir dalam satu rumah, kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto. Di tengah isu reshuffle kabinet yang baru saja mengguncang politik nasional, apa yang sebenarnya dibicarakan di balik pintu tertutup itu? Senin malam 8 September 2025, dari luar suasana terlihat biasa. Namun di balik itu, aparat TNI dan Pas Pampres berjaga rapat, lalu lintas ditutup. Hanya kendaraan tertentu yang boleh masuk. Para petinggi Partai Gerindra berdatangan. Ahmad Muzani, Habibur Rahman, Rahayu Saraswati, Bob Hasan, hingga Kamru Samad. Selebritas politik seperti Ahmad Dhani, Mulan Jamila, dan Rachel Mariam juga hadir. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampak bergabung. Pertemuan ini berlangsung tepat setelah Presiden Prabowo merombak kabinetnya. Isu reshuffle jelas menjadi latar kuat konsolidasi malam itu. Gerindra sebagai partai penguasa perlu menegaskan mereka solid, terkontrol, dan setia. Usai pertemuan, Sekjen Gerindra Sugiono angkat bicara. Dengan wajah serius, ia menyampaikan pesan langsung dari Prabowo. Bang Sekjen, sedikit apa arahan di dalam dari Pak Prabowo, Bang Sekjen? Jadi ya seperti yang sudah kita ketahui bersama lah ya kan, bahwa tadi Ketua Umum kami menyampaikan beberapa arahan kepada para anggota fraksi DPR RI sebagai tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat, dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya masing-masing. Saya kira itu saja intinya. Bang Sekjen, ada terkait dengan Pak Prabowo meminta juga terkait dinamika terkini dibahas juga nggak sama teman-teman di Gerindra? Ya pasti dibahas lah. Ya kan? Mas, ini ada juga pembahasan tentang perombakan AKD di DPR gitu Mas, karena kan dikumpulkan fraksi. Itu saja pesannya, jaga tadi ya gaya hidup, terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, apa istilahnya itu? Flexing, ya kan? Nggak ada gunanya. Yang penting kita fokus bagaimana mensukseskan program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo yang di bulan ke berapa ini? Masuk bulan 11 itu sudah sampai pada capaian-capaian yang cukup tinggi, ya kan? Itu harus disukseskan dan kita bertugas untuk mengamankannya, menjaga dan mengamankannya sehingga semua program yang ingin kita lakukan. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra harus mawas diri, waspada menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti masyarakat, dan bisa menjadi representasi yang baik. Ia menambahkan, itu saja pesannya, menjaga gaya hidup, menjaga tutur kata, jangan sombong, jangan pamer. Flexing nggak ada gunanya. Pesan ini datang di momen yang sensitif. Publik sedang ramai membicarakan reshuffle, terutama soal loyalitas menteri dan partai koalisi. Arahan Prabowo jelas, kader Gerindra jangan sampai memperburuk citra pemerintah di tengah sorotan publik yang semakin kritis.
Reshuffle kabinet bukan hanya pergantian kursi, ia adalah peta ulang kekuasaan. Setiap menteri baru yang masuk, setiap wajah lama yang tersingkir, mempresentasikan arah politik pemerintahan Prabowo ke depan. Dalam konteks ini, rapat di Kertanegara menjadi semacam rapat darurat bagi Gerindra, bukan hanya untuk menyelaraskan langkah, tapi juga untuk memastikan kader partai tidak keluar jalur di saat Presiden sedang menata ulang mesin pemerintahannya. Gerindra tidak boleh jadi beban politik. Justru mereka harus tampil sebagai jangkar stabilitas di tengah gejolak reshuffle. Pengamanan ketat, hadirnya tokoh-tokoh senior, hingga wajah selebritas politik. Semua itu menandakan pertemuan di Kertanegara adalah simbol konsolidasi kekuasaan. Namun publik tentu berhak bertanya, apakah pesan kesederhanaan itu benar-benar akan dijalankan? Atau hanya sekedar seruan moral? Apalagi reshuffle menteri baru mengingatkan kita betapa cepatnya dinamika politik berubah dan betapa rapuhnya kesetiaan ketika kursi kekuasaan diperebutkan. Sejarah politik Indonesia berkali-kali menunjukkan partai bisa runtuh, bukan karena kalah di pemilu, tapi karena kadernya gagal menjaga sikap, larut dalam gaya hidup berlebihan, dan terjebak dalam korupsi. Teman-teman, menurut kalian, apakah pesan Prabowo soal kesederhanaan ini sungguh bisa dijalankan oleh para kadernya, terutama setelah reshuffle kabinet terbaru? Ataukah kita akan kembali melihat wajah-wajah politisi yang lupa daratan setelah merasakan manisnya kekuasaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share agar lebih banyak orang ikut membedah dinamika politik tanah air. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.